Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Arika Novita Anggreni dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video wawancara bersama seseorang yang sangat menginspirasi bagi saya. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan tante saya. Beliau adalah seseorang yang sangat menginspirasi bagi saya. Ibu, silahkan perkenalkan diri kepada teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suhartini, saya tantenya Isna. Saya bekerja di PNS di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK itu berkedudukan di Jakarta dan punya kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Apakah ada alasan khusus mengapa Ibu ingin bekerja di BPK? Alasan khususnya karena ya ingin ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik ya, sebagai tugas BPK kan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik dan berkualitas. Kemudian mungkin juga memang sebagai mata pencarian ya, untuk menambah penghasilan. Lalu sebelum Ibu menjadi BPK ini pasti ada proses yang Ibu lalui. Nah, bagaimana proses tersebut? Prosesnya waktu itu saya masuk BPK tahun 2005, Januari 2005. Sebelumnya saya lulus SMA tahun 2003. Saya sempat kuliah 3 semester di salah satu kampus di Jogja juga. Kemudian waktu itu ada info lowongan BPK tahun 2004 akhir. Jadi saya coba ikut seleksinya dan alhamdulillah waktu itu saya diterima. Kemudian waktu diterima itu ada prosesnya agak panjang ya untuk penerimaannya ya. Tesnya tes tertulis dulu waktu itu. Ada tes pengetahuan umum, kemudian tes psikotes, kemudian ada wawancara juga, sampai akhirnya diterima. Lalu itu setelah Ibu diterima itu penempatannya apakah dipilih dari pusat atau Ibu memilih tempatnya itu? Oh iya, waktu diterima itu kita juga pemberkasannya itu kita mengisi atau membuat surat pernyataan yang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi penempatannya itu ditentukan oleh kantor pusat dari Biro SDM yang waktu itu yang mengurus tentang rekrutmen pegawai. Jadi kita mengisi surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, dan untuk pertama kalinya saya ditempatkan di perwakilan Bali waktu itu tahun 2005. Lalu kan Ibu merantau ya di Bali. Nah, apakah disediakan tempat dari BPK-nya atau Ibu memiliki tempat tinggal sendiri waktu itu? Waktu penempatan pertama di Bali, alhamdulillah waktu itu kan ada saudara ya. Sekarang juga saudara masih tinggal di sana. Jadi masih beruntung lah bisa tinggal di situ dulu. Kemudian sambil mencari tempat kos waktu itu. Ada ngekos juga, jadi awal-awal itu tinggal di tempat saudara dulu, ada berapa bulan gitu sambil mencari tempat kosan. Terus sempat ngekos juga, lupa berapa lama. Terus akhirnya pas waktu perwakilan Bali itu membuat bangun rumah dinas baru, alhamdulillah ada yang kosong karena nggak ditempati. Sebenarnya rumah dinas itu untuk pejabat ya, waktu itu untuk pejabat, tapi ada pejabat-pejabat yang memang orang asal Bali, jadi mereka memilih untuk tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Jadi rumahnya kosong, jadi daripada rumah itu kosong ditawarkan ke pegawai. Alhamdulillah waktu itu saya juga sempat tinggal di rumah dinas itu sebelum akhirnya menikah, kemudian mencoba untuk membeli rumah sendiri gitu di Bali. Berarti sudah cukup lama pengalamannya ya, Bu? Ya lumayan, di Bali ada sekitar 9 tahun, 8-9 tahun lah. Sebelum akhirnya sekarang kan pindah di Kalimantan Selatan dan
Kemarin SK terakhir pindah lagi ke Jakarta kan. Lumayan lah, sudah lama, sudah berapa tahun ya, dari 2005, 18, udah 18 tahun bekerja di BPK. Lama sekali, sudah cukup berpengalaman. Lama, udah mau 20 tahun, nanti dapat penghargaan lagi Satya Lancana. Oh ya kan, Ibu tadi sempat bilang kalau Ibu kuliah. Nah, tapi Ibu di sini sudah diangkat sebagai pekerja BPK gitu. Nah, bagaimana Ibu kuliahnya itu? Apakah kuliah sambil kerja atau? Oh iya. Waktu itu kan sempat kuliah ya, dapat 3 semester ya, dari 2003 ke 2004 akhir itu dapat 3 semester. Kemudian karena harus bekerja di BPK di Bali, jadi tahun 2005 saya ke Bali. Kemudian tahun 2006 saya mencoba untuk melanjutkan kuliah lagi, mendaftar di salah satu kuliah kampus di Bali, Universitas Udayana, mengambil kelas non reguler, jadi kelas malam, supaya siangnya bisa bekerja dan sorenya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Udayana tahun 2006 itu. Kebetulan untuk karena dulu pernah kuliah, jadi beberapa mata kuliah yang dulu sudah diambil, mata kuliah umum terutama di waktu di Jogja, bisa saya transfer ke Universitas Udayana. Jadi saya tinggal mengambil atau menempuh mata kuliah lain. Untuk mata kuliah umumnya sudah alhamdulillah sudah bisa diakui ya, jadi lumayan lah. Cukup banyak pengalaman yang telah Ibu lalui ini. Suka dan duka yang paling berkesan buat Ibu itu apa? Sukanya, saya suka waktu bekerja di Bali itu ya. Di Bali itu kan banyak tempat wisata ya, jadi bisa sambil jalan-jalan gitu kan. Alhamdulillah kotanya juga enak, jadi nyaman di sana. Mau jalan-jalan juga gampang, itu mungkin sukanya ya. Kemudian terus bisa ketemu sama teman-teman dari luar daerah juga, karena penempatannya kan dari macam-macam daerah ya itu, jadi bisa ketemu di situ, senang juga. Kemudian ada yang orang Bali asli, ada banyak juga yang orang dari Jawa, jadi senang aja karena meskipun di luar daerah tapi merasa di tempat sendiri karena banyak orang Jawanya waktu itu di Bali. Terus kemudian juga ada saudara, begitu juga di Kalimantan Selatan ini juga banyak juga. Kebetulan di Banjarbaru kan untuk kantor BPK itu banyak juga orang Jawa, jadi nyaman aja sih. Untuk sukanya sih itu ya mungkin. Kemudian untuk dukanya mungkin pas pas sakit atau pengen pulang gitu, merasa nggak ada saudara di sini, mau minta tolong siapa gitu kan, misalnya lagi sakit atau gimana. Tapi untungnya sih ada teman-teman itu tadi. Kemudian kalau pas untuk pulang-pulang ya pas mungkin lagi susah nyari tiket, atau tiketnya mahal atau tiketnya kehabisan, mungkin itu dukanya ya. Tapi nggak terlalu bermasalah sih itu dukanya. Alhamdulillah karena di Bali dan Kalimantan Selatan ini kan hitungannya masih dekat ya. Mungkin kalau untuk teman-teman lain yang di luar sana yang agak jauh dari home base, mungkin berasa banget untuk jauh dari keluarganya. Lalu jika ada seseorang yang ingin mengikuti jejak Ibu menjadi pegawai di BPK, itu kira-kira bagaimana? Kalau ingin bekerja di BPK, kalau untuk Mbak Isna dan teman-teman yang masih kuliah ya selesaikan kuliah dulu, atau mau mencoba sekarang. Tapi untuk BPK nggak ada jalur dari SMA, jadi emang harus S1 atau D3 minimal. Kalau dulu kan masih ada jalur SMA, jadi teman-teman ya kuliah dulu aja minimal D3 atau S1, kuliah yang rajin, selalu berinovasi, mau mencoba hal-hal yang baru, kreatif gitu kan, karena persaingan dunia kerja sekarang ini sudah beda dengan waktu itu ya. Jadi memang harus ada sesuatu yang kelebihan yang harus dimiliki dari teman-teman semuanya. Jadi harus itu tadi, rajin, selalu mencoba hal-hal yang baru, berinovasi, kreatif gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada yang tertarik untuk mendaftar atau bekerja di BPK ya nanti ikuti pengumumannya
Karena ini biasanya kalau untuk ASN ini kan sekarang untuk penyelenggaranya dari BKN ya, untuk formasi pengumumannya itu dari awal dari BKN dulu nanti, tapi bisa juga dilihat di websitenya BPK di cpns.bpk.go.id. Baik, terima kasih atas motivasi, pesan, dan tips yang Ibu berikan untuk kami. Semoga bermanfaat untuk kami dan orang-orang yang memang membutuhkan. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga Ibu kedepannya semakin sukses, sehat selalu. Amin. Sukses terus ya, sehat terus. Iya. Mbak Isna juga sukses kuliahnya ya. Ya, Yang rajin kuliahnya. terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman, itu tadi videonya. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.